Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita ketemu lagi pada mata kuliah ICT dan media pembelajaran. Nah, sebelum membahas materi hari ini, saya sudah memberikan tugas diskusi kepada kalian terlebih dahulu kemarin ya, berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Saya sudah cek gitu ya. Namun sudah bagus hasilnya dan ada beberapa yang memang kita akan bahas hari ini ya, untuk memperjelas kembali materi yang kemarin kalian sudah diskusikan. Nah, namun dalam pengumpulan tugasnya kemarin ada yang belum mengupload sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada pun yang sudah mengupload ternyata format file name-nya itu tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi nanti untuk diperhatikan kembali, tolong jangan abai terhadap aturan yang sudah diberikan ya. Oke. Hari ini kita membahas mengenai perkembangan media berbasis internet. Nah, bahas atau mendengar kata media berbasis internet, dari kemarin kita sudah membahas terkait media ya, basisnya berbeda-beda gitu. Media merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang penting dalam proses pembelajaran ya. Internet pasti tentunya kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata internet ya. Bahkan setiap hari sudah selalu menggunakan internet gitu ya. Sulit rasanya terlepas dari internet ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan media berbasis internet ya. Internet itu singkatannya interconnection networking ya. Nah, biasanya kan kita hanya internet gitu ya. Ini kepanjangannya adalah interconnection networking. Ya, seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite ya, sebagai protokol pertukaran paket. Nah, untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia gitu ya. Jadi terhubung nih, kita bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya karena ada jaringan ini. Media berbasis internet berarti apa? Gitu ya. Media pembelajaran yang dalam praktiknya memanfaatkan internet sebagai media penyampai materi pelajaran dan berbagai informasi yang dibutuhkan dari guru ke siswa. Bisa juga sebenarnya dari siswa ke sesama siswa gitu ya. Jadi dalam penyampaian materinya itu dikemas ya, berbagai informasinya dikemas, disampaikan melalui internet. Nah, kita lihat ya nanti contohnya apa saja. Kelebihan ya, dalam pengaplikasiannya media berbasis internet itu ada kelebihan dan kekurangan tentunya ya. Setiap apapun pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, diantaranya kelebihan dari penggunaan media berbasis internet ini adalah yang pertama, akses informasi tanpa batasan ruang dan waktu. Ya, nah apabila kalian mendapatkan media itu ya berbasis internet dari dosen, dari guru nanti kalian memberikan kepada siswa kalian, itu bisa diakses kapanpun waktunya. Mau pagi, mau siang, mau sore, ya, mau tengah malam gitu ya, itu bisa diakses kapanpun. Ruangnya juga tidak terbatas. Mau dimanapun kalian bisa mengaksesnya. Gitu ya. Kemudian jangkauannya luas yang kedua. Jangkauannya luas ya. Bisa menjangkau dari manapun. Dari sini sampai ke luar negeri. Ya, informasi yang diperolehnya itu. Kemudian pencarian informasi lebih cepat. Ya. Karena memang berbasis internet tadi gitu ya sudah terhubung dengan segala jaringan dan sistemnya, informasi itu akan lebih cepat didapatkan
dengan kita membuka mesin pencarian, misalnya Google gitu ya, silahkan kalian masukkan kata kunci apapun gitu ya. Dengan cepatnya, mesin pencarian itu akan memunculkan apapun yang kalian minta. Itu ya. Jadi informasinya akan lebih cepat didapatkan. Kemudian pencarian informasi tak terbatas. Tentunya tidak terbatas ya. Kalau misalnya informasi hanya diperoleh dari buku gitu ya, buku cetak, itu kan terbatas ya, hanya yang kita baca dan yang kita punya saja. Atau ya kalau memang perlu ya kita harus mencarinya dulu gitu ya, di perpustakaan atau kita membelinya dulu gitu ya. Nah, namun dengan menggunakan internet, informasi itu tak terbatas. Kita bisa menggali dari berbagai informasi, dari artikel yang ada di jurnal gitu ya, dari website-website lainnya ya. Dengan satu kata kunci kita bisa mendapatkan berbagai referensi ya, informasinya tak terbatas. Kemudian biaya akses bisa lebih murah. Tadi misalnya kalau kita membaca buku, kita harus beli terlebih dahulu bukunya gitu ya, atau kita harus sewa terlebih dahulu bukunya. Dan di dalam buku tersebut hanya beberapa informasi yang kita butuhkan ada di sana gitu ya. Dan berarti berapa buku yang harus kita beli gitu ya. Jadi akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Namun dengan menggunakan internet ini biaya aksesnya bisa lebih murah. Ya tentunya kita harus mengeluarkan biaya gitu ya dengan kita membeli kuota ya, atau paket internet ya, paket data gitu ya. Tapi dengan sekali pembelian itu kita bisa langsung membrowsing berbagai informasi yang kita butuhkan. Gitu. Jadi jatuhnya bisa lebih murah. Itu beberapa kelebihannya dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kalian gali terkait kelebihan dari penggunaan media berbasis internet. Kemudian kekurangannya diantaranya ya, mengurangi interaksi seseorang gitu ya. Jadi kalau memang kita terbiasa mencari informasi melalui internet itu kadang fokus dengan gawainya, dengan laptopnya, dengan handphonenya, ya, dengan smartphone-nya gitu. Sehingga mengurangi interaksi dengan seseorang gitu ya. Atau kalau misalnya bisa juga di sini dikatakan mengurangi interaksi bersosialisasi, atau ini juga bisa diartikan seharusnya kita bisa mendapatkan informasi dari orang lain gitu ya, dengan kita mewawancara gitu ya, dengan kita bertanya secara langsung gitu ya. Itu akan berkurang karena kita harapannya mencari informasi ya cukup melalui internet tadi gitu ya, berdasarkan browsing tadi gitu. Padahal bisa juga melalui tanya jawab atau wawancara gitu ya. Itu mengurangi interaksi. Kemudian kekurangan yang kedua, membutuhkan kuota atau paket data. Ya tadi ya, harus mengeluarkan uang untuk membeli kuota atau paket data gitu ya. Kalau informasi yang dicarinya berupa video atau apa gitu ya, itu biasanya lebih banyak menyedot data gitu ya, sehingga cepat menghabiskan paket internetnya gitu. Nah, itu kita harus beli lagi gitu ya. Itu yang termasuk kekurangannya. Kemudian memerlukan filter dalam pencarian informasinya. Tentu ya, karena ketika kita mengakses internet, apapun itu ada gitu ya. Baik hal positif, negatif, itu ada semua gitu. Nah, disinilah sisi kita gitu ya, harus pintar-pintar memfilter mana yang baik dan yang buruk, mana informasi yang penting, mana informasi yang tidak penting, mana informasi baik, mana informasi yang tidak baik. Sehingga kalau misalnya nanti muncul
iklan atau muncul tayangan atau muncul yang seharusnya tidak kita cari gitu ya. Nah, silahkan diabaikan atau bagaimana caranya kita memfilter sehingga hal negatif tersebut yang muncul tidak menjadi berpengaruh terhadap diri kita gitu ya. Itu merupakan kekurangan dari media berbasis internet. Oke, selanjutnya contoh media pembelajaran berbasis internet. Nah, dulu gitu ya, informasi bisa kita peroleh by email gitu ya. Kalau dari informasi 1971 sudah mulai ada email, electronic mail gitu ya. Jadi bertukar informasi bisa melalui email ini gitu ya. Nah, kesini-sini mulai ada media pembelajaran lainnya gitu ya, seperti blog atau web blog ya. Ada vlog, video blog ya. Dimana kalau blog itu kalian bisa menuliskan berbagai informasi gitu ya, atau kalian mendapatkan berbagai informasi gitu ya. Jadi di dalam blog ini penulis bebas menuliskan berbagai informasi yang diperoleh gitu ya. Dan kita juga bisa mengaksesnya. Bahkan kita juga bisa memberikan komentar di dalam blog tersebut. Gitu. Nanti ada beberapa contoh ya terkait dengan blog. Kemudian vlog, ini video blog ya atau blog itu. Dimana kalau tadi berupa tulisan ya untuk blog, kalau ini berupa video yang disampaikannya gitu ya. Vlog ini bisa juga disampaikannya melalui YouTube ya. Jadi dikemas ke dalam YouTube videonya. Tuh. Kemudian ada juga berbagai informasi yang bisa kita peroleh dari website ya. Di sini ada contohnya www.rumahbiologi.id gitu ya. www.rumahbiologi.id, ada wikipedia.com, ada edukasi.net. Nah, kita lihat contohnya di sini ada rumah biologi ID. Nah, rumah biologi ini merupakan salah satu contoh media pembelajaran berbasis internet yang dibuat oleh tim saya dan Pak Owi ya, yang dalam hal ini merupakan suatu proyek juga, tugas akhir oleh mahasiswa yang dibuat oleh mahasiswa ini ya. Nah, nanti kalian bisa coba explore rumah biologi ini isinya ada apa saja gitu ya. Yang pasti berkaitan dengan biologi ya. Ada tentang keanekaragaman hayati, ada tentang mangrove-nya, dan lain-lain. Silahkan nanti kalian browsing ya. Kemudian, untuk media pembelajaran berbasis internet lainnya juga ada nih, seperti yang berbayar gitu ya. Ruang Guru, Genius, dan lain-lain. Ya. Oke, ini merupakan salah satu contoh tampilan bagian dari rumah biologi ya, yang dibuat biologi. Nah, di sini website yang dibuat untuk memudahkan siswa mempelajari materi biologi secara lebih nyaman dan efektif. Ya, di sini ada tentang mangrove, kemudian ada keanekaragaman hayati dan lain-lain, bisa kalian explore di sini ya. Nah, ini juga yang merupakan bagian dari ini ya, apa namanya, yang kemarin dibuat AR ya, augmented reality gitu ya. Jadi nanti untuk mendapatkan markernya bisa di-scan di sini gitu ya. Jadi berkaitan website biologi ini dengan website rumah biologi ini dengan AR yang kemarin saya contohkan. Kemudian contohnya ini ya, blogspot ya, blogger.com. Nah, kalian bisa membuat tulisan ya, apapun itu tulisannya, tulisan fiksi, non fiksi gitu ya, tulisan ilmiah, tulisan
dengan yang sesuai dengan hobi kalian gitu ya, review apapun, nah bisa dituliskan di sini ya. Kalian coba buat blognya di sini. Kemudian juga bisa kalian menuliskannya di wordpress.com ya. Bisa. Nah, sebenarnya dengan adanya media berbasis internet gitu ya, talk and chalk itu jadi seolah bisa kita gantikan gitu ya, kita bisa gantikan. Jadi percakapan dan istilahnya menulis di papan itu gitu ya, di era sekarang gitu ya, bisa melalui email, nulis, chatting ya, melalui berbagai aplikasi-aplikasi yang tersedia di internet gitu ya. Kelebihan ya tadi gitu ya, tidak berbatas. Kalau talk and shop itu kan berarti kitanya harus ada dalam satu ruangan ya, tatap muka langsung gitu ya, ada interaksinya. Namun kalau misalkan melalui email, nulis atau chatting itu kita bisa kapanpun dimanapun gitu. Tapi ya tadi ya kelemahannya adalah tidak ada interaksi yang langsung antara kita dengan orang lain akhirnya. Kemudian, nah media-media yang tadi itu ya, media vlog, blog tadi itu bisa disematkan atau diaplikasikan ya pada sebuah LMS atau Learning Management System yang tersedia di internet. Nah, LMS itu banyak sekali sekarang karena memang kita pembelajarannya sudah menggunakan berbasis daring maksudnya ya. Selama pandemi terutama gitu ya. Sebenarnya ada atau tidaknya pandemi, belajar daring itu sudah ada gitu ya. Namun memang keadaan yang mempercepat semuanya gitu ya, sehingga berbagai aplikasi itu juga bermunculan secara daring gitu ya, menyediakan diakses lebih banyak lagi, dan kita pun gitu ya harus menyesuaikan diri, harus mengembangkan diri, harus belajar, harus bisa berarti nih pakai berbagai aplikasi ini, karena kalau tidak kita akan tertinggal. Nah, beberapa contoh LMS yang tersedia diantaranya ada Spada ya, yang kita gunakan di kampus Untirta, di mana pada Spada ini kita bisa saya gitu ya bisa mengupload materi, kemudian tugas gitu ya. Evaluasinya juga bisa diberikan di sana gitu ya. Kaliannya juga bisa mengakses dari sisi materinya, kemudian mengerjakan tugas, mengupload tugas, berdiskusi dan lain-lainnya gitu ya. Nah, tadi bisa diaplikasikannya ya tadi vlog tadi gitu ya, linknya, URL-nya misalnya bisa disematkan di dalam Spada ini. Gitu. Materi-materi yang ada di Blogspot misalkan bisa disematkan ke dalam Spada ini. Begitu juga dengan Google Classroom, Edmodo, Schoology, Moodle, F5, dan berbagai LMS lainnya. Ya, Edmodo ini tampilannya ya. Contohnya Google Classroom, kemudian Moodle, ada Schoology. Nah, tinggal nanti kalau misalkan kalian sudah menjadi guru gitu ya, atau nanti ada di mata kuliah lanjutan, mata kuliah pendidikan gitu, nanti kalian diminta untuk membuat suatu LMS di mana kalian juga diminta untuk memenuhi semua perangkatnya dan diupload pada LMS tersebut gitu. Jadi kalian seolah-olah berperan menjadi seorang guru yang mengaplikasikan segala perangkat yang sudah kalian buat gitu ya ke dalam sebuah LMS ini. Gitu. Nah, oke, pada intinya materi pada hari ini adalah gimana kalian gitu ya nanti ketika menjadi guru gitu dalam menyampaikan materi tidak hanya menggunakan ceramah saja gitu ya, metode ceramah saja, namun materi tersebut harus bisa dikemas ke dalam sebuah media pembelajaran. Nah, dalam hal ini contohnya adalah media pembelajaran berbasis internet, bisa menggunakan apapun yang tadi contohnya sudah diberikan
diperhatikan gitu ya. Sehingga kalau misalkan hanya ceramah saja gitu ya, itu terlalu monoton gitu ya, terlalu membosankan dan bisa jadi akan sulit diterima oleh siswa. Karena kalau ceramah itu kan lisan gitu ya. Kemudian berarti tidak bisa mengakomodir gaya belajar siswa lainnya, misalkan lisan itu berarti kan audio gitu. Nah, bagaimana untuk siswa yang punya gaya belajarnya visual, kinestetik gitu ya. Jadi kalau bisa makanya tadi media materinya tadi dikemas ke dalam sebuah media pembelajaran yang lebih bisa mengakomodir berbagai karakter siswa gitu. Karena bagaimanapun media pembelajaran merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang penting dalam proses pembelajaran. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi